kuliah mobile dan augmented reality untuk prodi informatika kelas D serta prodi lain dan kelas-kelas lain yang sinkron dengan mata kuliah ini. Baik, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu menjaga agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Baik, materi sudah diunggah pada e-learning, silakan bisa Anda akses. Kemudian tidak lupa saya ingatkan agar segera mengisi presensi menggunakan kode teks yang tadi sudah dibagikan. Bagi yang sudah ketinggalan chat box-nya bisa dibantu untuk share ulang ya oleh rekan-rekan yang lain mengenai kode teks presensinya. Waktu presensi hanya 1 jam di awal pertemuan, jadi pastikan Anda sudah mengisi presensi melalui akun Sikado masing-masing karena tidak ada presensi susulan. Oke, pastikan Anda presensi. Oke, materi akan kita bahas dengan share screen di layar Zoom. Bisa disimak ya sambil membaca atau melihat materi yang sudah di-share pada e-learning. Oke, di layar Zoom Anda masing-masing harus sudah tampil materi yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga, yaitu mengenai implementasi atau penerapan aplikasi mobile augmented reality. Ya, materi ini diambil dari referensi yang pernah disebutkan ya di awal pertemuan yang lalu. Seperti saya sampaikan bahwa referensi yang digunakan untuk menyusun mata kuliah ini belum ada yang berbahasa Indonesia karena materinya yang layak untuk menjadi sumber referensi belum kami temukan ya, yang buku-buku berbahasa Indonesia. Sehingga materi ini rata-rata adalah berbahasa Inggris berasal dari sumber referensinya. Jadi ini dalam penyampaian akan ada mungkin sering kita sampaikan terjemahan bebasnya ya, karena kalau benar-benar dalam kata susunan kata berbahasa Inggrisnya ini jarang kita jumpai di mata kuliah lain. Jadi terjemahannya secara bebas saja. Mungkin Anda nanti bisa bandingkan, silakan mencari sumber-sumber lain dari internet ya dengan padanan kata yang lebih sesuai, kita persilakan. Nah, contohnya seperti pada judul kali ini, yaitu Practical Mobile AR. Ini kalau diterjemahkan sesuai katanya kan menjadi mobile AR praktis, padahal maksudnya bukan demikian ya. Maksudnya adalah mengenai penerapan aplikasi berbasis AR terkait dengan teknologi pendukungnya, serta nanti implementasi mobile AR pada beragam kondisi atau pada kondisi-kondisi yang tidak umum, jadi yang implementatif ya penerapannya. Jadi kita terjemahkan secara bebas adalah
mengenai penerapan implementasi aplikasi mobile AR. Oke, kita lanjut. Jadi pada penerapan mobile AR, ini bedanya dengan AR yang non mobile atau AR yang fix gitu ya, yang tetap. Perbedaannya masih ingat kemarin kita sampaikan di awal pertemuan di awal minggu ini, awal semester ini, yaitu sistem yang dibangun oleh mobile AR dia siap untuk menghadapi perubahan parameter lingkungan user yang berubah secara signifikan atau kondisinya dinamis gitu ya, mengenai pencahayaan, lokasi, posisi, dan lain sebagainya. Dia bisa memang siap menghadapi hal-hal tadi. Sedangkan pada AR non-mobile atau AR konvensional atau AR fix AR, sistem AR yang dibangun tidak menghadapi atau tidak bermaksud untuk menghitung terjadinya perubahan parameter lingkungan yang signifikan tadi. Sehingga kondisinya stabil, gitu. Kondisi lingkungannya stabil. Nah, untuk menstabilkan parameter lingkungan user tadi, umumnya digunakan bantuan peralatan pihak ketiga, misalnya kalau di dalam laboratorium itu ada pencahayaan ruang, kemudian ada meja khusus untuk praktikum. Nah, nanti objek praktikum terletak pada area tertentu di atas meja tersebut, sehingga posisinya fix demikian. Demikian pula pada operator industri, pencahayaannya umumnya stabil dalam sana, kemudian posisi berlangsungnya proses bisnis industri tadi ya, yang diawasi oleh operator juga di lokasi yang fix, yang tetap ya. Oke, nah untuk mobil AR tidak demikian ya. Oh ya, satu hal yang perlu dipahami juga bahwa yang namanya mobile AR ini tidak selalu atau tidak berkaitan erat dengan posisi penerapan aplikasi ya. Misalnya aplikasi mobil AR tidak harus selalu di outdoor. Nah, contohnya ini. Untuk lokasi indoor pun aplikasi yang diterapkan bisa saja tergolong mobile AR asal memenuhi kriteria tadi ya. Dia siap untuk mengkalkulasi atau menghadapi perubahan kondisi lingkungan yang signifikan, yang berubah dinamis. Oke, contohnya misalnya kalau di dalam ruang, di dalam kelas misalkan. Di dalam kelas tadi kan mirip ya dengan di dalam laboratorium sekolah. Tapi posisinya berbeda ya. Di dalam kelas, meskipun ada cahaya lampu, tapi kelas-kelas, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, jendela diusahakan terbuka ya, sehingga udara segar masuk. Selain itu, cahaya matahari juga akan masuk ke kelas. Nah, kita bisa, mungkin sering kita amati, coba Anda lihat di ruangan Anda, dibiarkan cahaya matahari masuk, maka akan terjadi pencahayaan yang kontras ya. Ingat, pencahayaannya kontras. Sinar matahari yang masuk dari jendela akan terang sekali, sedangkan di bagian-bagian lain pada ruangan akan memiliki tingkat pencahayaan yang jauh lebih rendah. Jadi sangat kontras. Nah, penggunaan aplikasi AR di kondisi tadi ya akan menghadapi perubahan parameter lingkungan yang signifikan, yaitu pada pencahayaan. Bedanya dengan laboratorium kelas tadi, posisi pelaksanaan praktikum itu berada pada meja praktikum ya, yang fix, sehingga meskipun ada cahaya matahari masuk ya, tapi tidak mengaruhi pencahayaan di penggunaan AR tadi secara signifikan. Nah, kalau di kelas begitu, ini kan seluruh ruangan bisa kita gunakan untuk penerapan aplikasi AR sehingga sangat kontras atau dinamis sekali parameter pencahayaan sehingga masuknya dia di mobile AR. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya.
Contohnya seperti pada materi ya, misalkan di gambaran pada ruangan, pada suatu ruangan tempat tinggal ya, ini bisa di dalam rumah atau di kamar Anda atau dalam kamar kos Anda atau kontrakan Anda, kan kira-kira demikian. Ada cahaya materi masuk dari jendela, pencahayaannya akan sangat kontras ya, sangat terang, sedangkan di bagian lain dari kamar dia cahaya tidak atau tingkat cahayanya jauh berbeda. Nah, pada kondisi indoor seperti ini, aplikasi AR yang diterapkan ini masuk klasifikasi mobile AR ya, karena pencahayaannya dinamis, berubahnya sangat signifikan. Oke, apa aja bisa yang diterapkan untuk kondisi indoor seperti ini ya? Aplikasi mobile AR-nya seperti apa? Nah, misalkan kita ambil contoh ya, pada kondisi AR ini ada tumpukan buku di rak-rak itu di atas, ada objek-objek yang tersebar di dalam kamar seperti ini bisa dijadikan target scanning untuk trigger munculnya objek virtual pada aplikasi. Misalkan kita lihat contohnya seperti ini. Nah, di bagian atas, bagian buku-buku itu untuk memunculkan notifikasi terkait atau memunculkan keterangan pekerjaan atau studi ya, kalau Anda sebagai mahasiswa keterangan studi, apakah ada tugas ataukah ada rencana perkuliahan, ya, jadwal kuliah bisa juga, atau progres kemajuan perkuliahan dari KHS misalkan, ini bisa kita munculkan sesuai dengan scanning yang dilakukan oleh aplikasi. Atau bisa juga munculnya langsung link alamat Sikadu gitu ya, yang spesifik. Sikadunya langsung mengakses ke KRS misalkan, atau Sikadunya langsung mengakses ke jadwal, perubahan jadwal dan seterusnya. Jadi bisa seperti itu. Lanjut lagi, contohnya adalah misalnya di bagian bawah nih, di rak yang bagian bawah terkait barang-barang pekerjaan kita, bisa apa? Apakah ada barang yang harus dikembalikan, apakah ada proyek yang belum selesai, ya. Ini bisa dibuatkan objek virtual juga. Nah, berikutnya di barang-barang lain yang tersebar di seluruh indoor tadi, di dalam ruang tadi. Bahkan keperluan pribadi juga ya, termasuk urusan pribadi juga bisa kita jadikan objek virtual. Jadi intinya adalah objek virtual ini tidak harus selalu berupa karakter tertentu ya, atau barang-barang tertentu. Bisa juga seperti ini ya, floating text. Ini kan seperti teks muncul, gitu. Teks yang mengambang di sekitar objek tadi, objek real, ini bisa kita jadikan objek virtualnya AR. Oke ya. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, Anda bisa perhatikan dari tadi kita lakukan apa trigger munculnya objek virtual, ini tidak menggunakan marker ya, tapi menggunakan apa, di sini kita lihat bisa dengan gambar seperti ini. Kita lihat tadi kan muncul ketika scanning ke atas muncul notifikasi, kemudian scanning rak di bawah muncul notifikasi. Jadi bisa berupa gambar rak ya, mungkin lokasi-lokasi rak tertentu digambar dia mengambil image rak lalu disesuaikan dengan basis data, atau ada image komputer di sana, atau image yang lainnya yang tertangkap di seluruh ruangan. Nah, bisa juga dengan berbasis posisi. Misalnya tadi di atas ada rak bagian atas ya, posisi HP di posisi atas, maka dia deteksi adalah menampilkan notifikasi ketika HP di atas, dan geser ke bawah, maka dia akan menampilkan notifikasi yang sesuai dengan posisi HP ketika di bawah dan seterusnya. Jadi dia deteksi posisi perangkat. Nah, kita sudah sampaikan
Berarti ada bermacam-macam teknik untuk memunculkan trigger ya, atau sebagai trigger memunculkan objek virtual di AR atau mobil AR secara khusus. Nah, pada materi kita sudah sampaikan di slide berikutnya bahwa ada dua teknik secara umum untuk digunakan memicu munculnya objek virtual. Yang pertama adalah dengan vision, yang tadi kita sampaikan ya, dia cek gambarnya, dia capture gambar, lalu dicari mana yang paling sesuai dengan perekaman data ya, yang database yang sudah disimpan. Oke, yang kedua dengan teknik sensing, yaitu nanti akan mendeteksi posisi atau gerakan perangkat gadget. Bentar, untuk tampilannya, mohon maaf ini kok tahu-tahu terputus. Akan kita share screen ulang. Oke, sudah muncul lagi. Baik, ini teknik secara umum ya yang digunakan oleh AR untuk menentukan ya kapan munculnya atau triggernya seperti apa untuk munculnya objek virtual. Itu ada dua, yaitu menggunakan vision dan menggunakan sensing. Yang vision tadi kita sampaikan, dia berdasarkan pengambilan gambar. Jadi nanti kamera ketika aplikasi AR diaktifkan, kamera perangkat HP, karena di sini mobile AR ya, perangkat HP akan terus aktif mengcapture gambar ya, terus-menerus ya, mengcapture setiap tampilan di lingkungan user yang terekam, lalu dipadankan atau di-matchingkan gitu ya. Dimatchingkan dengan fitur ekstraksi fitur dari gambar-gambar yang ada di dalam basis data. Terus-terusan. Karena dia terus-menerus, jadi sama seperti cara kerja mata manusia ya. Kita melihat kalau kita mencari suatu barang kan kita scanning dengan menggunakan mata ke sekeliling kita ya, mencari barang yang kita tahu bentuknya seperti apa dalam ingatan ya. Lalu kita cari berdasarkan ingatan tadi, kita scanning area, lalu kita samakan kan, demikian ya kita mencari barang ya. Misalkan Anda sedang di kamar mencari printer, nah akan kita searching seluruh kamar, kita tahu bentuk printer seperti apa, kita akan padankan ya, atau kita matchingkan. Ya, agar bisa kita temukan ya, itu yang kita lakukan demikian. Ya, sama juga di peralatan atau komputer tadi, di sistem komputer, di aplikasi AR ini melakukan hal yang sama. Dia akan scanning setiap gambar. Nah, kalau kita cukup melihat, kita sudah masuk ke memori kita ya. Di komputer kan harus melakukan perekaman. Ada capture, kalau rekam disamakan dengan memori, kalau beda lanjut lagi ke
image berikutnya dan seterusnya. Sehingga akurasinya itu tinggi ya. Karena sama kan kita mencari suatu barang bentuknya sama persis, nah itu pasti jarang salah ya. Kecuali ada barang yang kembar, ada dua barang, itu pun kalau buku ada tulisan judulnya yang berbeda kan kita langsung tahu. Nah, karena ada hal yang berbeda, ada namanya ekstraksi cirinya ya, feature extraction-nya yang ada hal unik yang pasti berbeda. Nah, sama juga komputer melakukan hal tadi pada aplikasi OpenAI. Sehingga akurasinya tinggi, kelebihan dari vision. Nah, yang kedua itu teknik sensing, itu mendeteksi pencarian atau mendeteksi triggernya kapan dia harus memunculkan suatu objek, tapi dengan mendeteksi posisi, lokasi ataupun gerakan atau sensor-sensor yang ada pada perangkat. Pokoknya selain gambar itu dengan sensing, dia mengindera. Nah, sama misalnya kita dalam kondisi mati lampu ya, nah, mencari saklar dalam kamar kan kita dengan memperkirakan ya, oh ini kalau dekat pintu saklar biasanya di sebelah kanan pintu, maka kita menggerakkan tangan ke arah sana ya, dengan mengindera tadi ya, untuk mencari saklar lampu. Ini sama dengan sensing. Kira-kira sama atau kita bisa memperkirakan jarak dari posisi sekarang ke arah pintu ini 8 langkah misalkan berdiri. Nah, kita kemudian untuk mencari pintu coba berjalan, ketika mencapai 8 langkah benar di depan pintu, ini berarti kita mempraktikkan teknik sensing nih, ya, untuk melakukan atau eksekusi sebuah aktivitas. Nah, sama juga pada sistem komputer, pada mobile AR, ada aplikasi mobile AR, ada aplikasi AR secara umum ya. Ini selain vision juga bisa digunakan teknik sensing yang seperti demikian. Bisa mengindera berbagai macam kondisi lingkungan sesuai dengan sensor yang tertanam pada sistem. Bisa berdasarkan lokasi, bisa berdasarkan koordinat, bisa berdasarkan posisi, bisa berdasarkan rotasi, dan lain sebagainya sesuai dengan sensor-sensor yang ada. Oke, cuman bedanya ya kalau yang di sistem atau berteknik sensing ini akurasinya yang kurang baik ya. Sama seperti tadi kita pergerakan lokasi saklar misalkan, itu bisa saja terjadi karena ruangannya gelap, akurasinya kurang pas, bisa geser tidak pas pada lokasi yang semestinya. Nah, sedangkan di vision itu akurasinya lebih tinggi karena kan kita sudah mengekstrak fiturnya ya, mana kode yang unik sehingga pasti diperoleh target yang dituju. Sedangkan sensing tidak. Tapi dengan sensing ini pencapaian target lebih cepat ya. Masa eksekusinya lebih singkat. Ya karena langsung bergerak kan, karena dia mengindera berdasarkan sensor perubahan lingkungan. Jadi langsung dilaksanakan. Meskipun nanti penemuan targetnya belum tentu akurat. Tadi misalkan mencari saklar tadi pada posisi langsung bergerak kita kan, langsung bergerak mencari saklar. Nah, cepat ya. Meskipun belum tentu langsung ketemu ya, bisa. Maksudnya belum akurat ya, belum tentu akurat. Bisa mungkin kadang geser sedikit ya, nggak pas di tombol saklar, tapi kan ketemu saklarnya. Mungkin pas pada bingkai saklarnya. Ya kan? Tapi langsung ketemu. Dibandingkan dengan vision, itu kita survei dulu sekeliling ruangan ya. Ada di manakah posisi saklar, ketemu terlihat saklarnya, tampak, baru bergerak mencapai saklar. Itu kan butuh 2 step ya. Butuh 2 step. Kita scanning dulu dalam ruangan lalu bergerak. Tapi akurat ya. Langsung kita tekan tombol saklar langsung pada titiknya ya. Atau enggak ya? Atau ada yang sudah melihat posisi saklar tapi nekannya di sebelah saklar. Ini itu Anda perlu ini ya, diperiksakan lebih lanjut ini kalau nggak pas, kalau menekan tombol sering geser tangannya ini. Ada juga tapi seperti itu ya, yang nggak sinkron antara
perilaku dengan yang ingin dilakukan. Tapi pada umumnya, normalnya, itu kalau mengerjakan sudah kita temukan target dengan pandangan, kita akan eksekusi akan sesuai dengan lokasinya ya. Akurasi tinggi berarti division, tapi butuh waktu yang lebih lama. Itu perbandingan dari dua teknik tersebut ya, vision dan sensing. Nah, kedua teknik tadi ini bagus ya untuk aplikasi AR yang konvensional atau secara yang umum. Nah, sedangkan pada AR yang kita bahas di mata kuliah ini kan yang mobile AR. Nah, untuk mobile AR, masing-masing sistem tadi atau masing-masing teknik tadi ya, ini nggak pas atau kurang sesuai untuk diterapkan di mobile AR. Jadi istilahnya not sufficient ya, kalau di Inggrisnya ya, kita terjemahkan bebas menjadi ya kurang pas ya, kurang sesuai. Kenapa? Ya, yang pertama yang vision. Kita lihat apa yang menjadikan dia tidak sesuai. Vision ini untuk pengolahan image tadi, setelah scanning gambar, kan dia ada proses ekstraksi ciri ya, penyesuaian nanti ciri-ciri unik dari setiap gambar yang dilihat, yang direkam. Ini menggunakan algoritma nih, algoritma untuk bisa mengekstrak setiap gambar tadi. Algoritma yang umum digunakan itu yang paling baik hasilnya tentu saja ya. Itu yang 3 pojok kanan itu. Kita nggak bahas algoritmanya, kita hanya bahas tentang kenapa kok kurang sesuai penerapannya di mobile AR. Oke, yang umum digunakan yang 3 kanan. Nah, dia penggunanya paling banyak. Tapi kenapa tidak pas? Nah, kita bisa lihat di sana waktu latensinya atau waktu tundanya di sini. Waktu tundanya untuk menghasilkan keputusan paling besar nih, sehingga pada mobile AR yang butuh kecepatan proses ya kan, mobile AR itu kan berarti penggunanya mobilitas tinggi ya, selalu bergerak ya. Kalau orangnya selalu mobile tapi tidak segera memperoleh keputusan harus eksekusi yang mana atau kemunculan objek virtualnya nggak pas ya. Tidak bisa real time gitu ya, nanti objek virtualnya akan muncul pada saat yang tidak sesuai, orangnya sudah bergerak, objek virtual baru muncul, nah kan nggak pas, nanti menjadi gagal. Tujuan mobile AR itu adalah sama dengan tujuan AR pada umumnya, yaitu berusaha memunculkan objek virtual seolah-olah nyata di lingkungan user. Nah, kalau munculnya selalu geser ya, tidak pada waktunya, kan ketahuan banget, oh nge-lag ini ya, ketahuan user, oh jelas banget ini virtualisasinya jelas banget kan, jadi gagal. Nah, maka untuk direct vision ini kurang pas atau not sufficient tadi ya untuk diterapkan pada aplikasi mobile AR. Nah, kenapa kok bisa lambat? Ini dia nih. Karena semakin bagus algoritma, itu apa yang menyebabkan dia semakin bagus ya? Yaitu pengolahan datanya semakin banyak. Ya, dia membandingkan atau matching tadi ya, dimatchingkan dengan database yang semakin besar. Semakin besar dia pembandingannya akan semakin akurat nanti hasilnya kan. Misalnya kita disuruh mencari printer merek Canon seri 2210 misalnya. Nah, Anda yang sudah punya pengalaman melihat printer merek tadi dengan seri yang sesuai akan lebih cepat menemukan, ya kan? Di antara di toko-toko, misalnya di toko komputer, cari printer ini sering kita temukan ya, pramuniaga toko tadi malah nggak ngerti barang yang dimaksud ya. Tapi karena kita sudah tahu, kita sudah searching dulu di internet misalkan, kita sudah browsing, tahu barang yang bentuknya seperti apa yang kita cari, kita yang menunjukkan malah itu barang yang printer yang dimaksud ada di rak sebelah sana, di atas atau di bawah. Baru nanti pramuniaga tokonya akan mengambilkan, karena dia baru tahu. Nah, bedanya apa kita dengan yang baru tahu tadi ya? Kita sudah punya basis data dalam memori kita ya tentang produk yang dicari. Nah, jadi bisa langsung matching. Demikian pula pada sistem kerjanya komputer, dia akan akurat ya, akurat dalam proses pencarian objek yang di-trigger, yang untuk trigger objek virtual ini ya.
Ini karena basis datanya juga besar. Jadi dibandingin satu-satu, kalau semakin banyak bandingnya akan semakin akurat ya. Oke, tapi kompensasinya di sini nih, latensinya atau waktu tundanya tinggi untuk memproses. Maka bisa dikatakan seperti ini, algoritma yang semakin akurat atau akurasi semakin tinggi dari sebuah algoritma, maka waktu prosesnya juga akan semakin lama atau lambat. Kerjanya menjadi lambat. Ya, enggak cocok ya buat mobil AR tadi katakan, karena mobil AR menuntut proses eksekusi yang real time. Ya tidak cepat-cepat banget sih. Real time itu kan maksudnya sesuai dengan kondisi sistem pewaktuan di user ya, di mana user ini manusia kan. Kalau di mobil AR kan user manusia. Iya, menyesuaikan dengan kondisi pewaktuan manusia berarti. Di mana kondisi waktu manusia itu sebenarnya nggak cepat-cepat banget ya. Cuman dengan vision ini dia lebih lambat lagi nanti dari proses pewaktuan di manusia, sehingga nggak pas juga. Lanjut lagi. Nah, kok bisa lambat tadi ya dengan mengolah data? Nah, pengolahan datanya tadi sudah makan waktu. Belum lagi pada mobile AR ini, dia teknologi pendukung yang cukup penting dari mobile AR ini adalah koneksi ke jaringan. Jadi pengolahan grafis seperti ekstraksi, kemudian matching tadi akan sangat berat kalau dilaksanakan pada end user. Maka biasanya untuk teknik mobile AR ini diaplikasikan menggunakan server, bantuan server ya untuk memprosesnya. Nah, di sini berarti dia butuh koneksi ke jaringan ke internet. Nah, waktunya proses sudah lambat, ada matching, ada ekstraksi yang butuh waktu. Belum lagi nanti kondisi ke jaringannya butuh waktu juga. Secara total akan menjadi waktu tunda yang cukup berarti. Nah, ini secara keseluruhan akan menjadikan latensi yang berpengaruh nih, nanti sangat terasa oleh user secara keseluruhan. Jadi nggak pas. Jadi itulah yang menyebabkan alasannya kenapa teknik vision ini menjadi kurang sesuai untuk diterapkan di aplikasi AR berbasis mobile. Ya, jadi seperti ini. Nah, total waktu menjadi terlalu tinggi tundaannya untuk real time. Ini teknik kedua, tadi yang vision ya. Saya harap sudah paham kenapa vision apakah itu teknik vision, lalu kenapa teknik vision tadi kurang pas untuk di mobile AR. Ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan, atau kurang jelas, silakan langsung open mic saja ya, langsung saja, atau bisa melalui chat box disampaikan bahwa masih ingin dijelaskan lebih detail. Oke, kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu teknik sensing. Di sini juga disebutkan tadi kurang sesuai ya untuk penerapan mobile AR. Nah, kenapa? Kita lihat di sini. Bagaimana sih cara kerja teknik sensing? Tadi kan hanya gambarannya saja ya. Dia mendeteksi perubahan lingkungan gitu. Nah, seperti apa? Nah, contoh realnya, nah di sini kita lihat. Misalnya seorang user aplikasi mobile AR mencapai lokasi baru ya, berada pada lokasi yang objek wisata yang baru dia kunjungi. Nah, lalu dia aktifkan aplikasi AR-nya. Nah, begitu aplikasi AR di perangkat mobile yang aktif, apa yang pertama kali dilakukan oleh perangkat yang menggunakan teknik sensing itu adalah mengaktifkan semua sensor yang dimiliki ya, selain kameranya ya, untuk memperoleh informasi. Jadi karena dia tekniknya sensing ya, bukan dengan teknik deteksi image, maka dia yang dia butuhkan adalah informasi dari sensor-sensor yang selain kamera. Oke, jadi seperti ini. Begitu sistem aktif, dia akan mencari, pertama adalah harus mengetahui posisi user ada di mana. Nah, dia aktifkan
dengan sensor GPS ya diaktifkan. Sensor GPS aktif, lalu akan mencari koordinat lokasi si user, posisi user. Nah, kemudian dia memberi ini contohnya, langsung ketahuan posisi pada GPS, lalu ngerti oh user ada di objek ini nih, ya, dekat dengan objek ini. Nah, ada di sekitar objek tadi. Kemudian sistem AR yang mobile juga yang dengan teknik sensing ini juga memerlukan orientasi user. Orientasi ini misalnya arah hadap user. User itu menghadap kemana? Apakah ke utara, selatan, barat, timur? Apakah menghadap ke objek wisata yang terkenal di sana atau sedang membelakangi atau menyamping? Ataukah user sedang menghadap atas, menghadap bawah? Nah, semua keterkaitan dengan orientasi user ini harus diketahui oleh sistem karena tujuannya untuk nanti memunculkan objek virtual pada momen yang pas. Gitu. Kan nggak pas juga usernya lagi orientasi menghadap ke membelakangi objek wisata karena sistem nggak ngerti lalu dimunculkan aja itu objek virtualnya ya. Pokoknya sudah dekat dengan lokasi trigger lalu dimunculkan. Nah, padahal belum tentu user menyorot pada ini tampilan monitornya belum tentu pada objek yang sesuai. Jadi nanti malah selain tampak tidak realnya ya bisa juga efek sampingnya dalam mengganggu pandangan user ya. Kan user memandangnya melalui monitor HP. Nah, sehingga menjadikan experience yang kurang baik ya bagi user. Oke, kemudian berikutnya sistem juga harus tahu lokasi objek. Nanti penting juga nih. Untuk nanti memunculkan objek virtual yang sesuai. Jadi objek realnya, lokasi di sekitar user dia ada apa wae. Apakah user di dekat objek atau tidak, objek real yang lain atau tidak, ini harus diketahui. Contohnya kalau pada perangkat mobile phone kita yang berfungsi untuk mengetahui posisi objek location, ini antara lain adalah sensor jarak ya. Ada yang berbasis inframerah, ada yang berbasis ultrasonik, ada juga yang berbasis optik selain inframerah. Nah, apa contohnya? Misalnya kalau kayaknya saya minggu lalu pernah sampaikan ya. Jadi kalau kita sedang menggunakan fasilitas telepon ya untuk voice calling, gitu, kalau kita jauhkan maka layar akan hidup ya pada telepon tadi. Tapi ketika smartphone kita gunakan untuk bertelepon di dekat telinga gitu, kita dekatkan ke telinga, maka layar akan otomatis mati. Ya karena di permukaan layar tadi, di dekat speaker biasanya itu ada sensor yang mendeteksi jarak. Ya, jadi kalau jarak ada yang ketutupan misalkan, ya ada mendekati ke sensor tadi, indikasinya ada barang yang objek mendekati monitor, sehingga untuk mengantisipasinya tersentuh layar secara tidak sengaja, sehingga dimatikan layar, nonaktif layarnya. Ini contohnya sensor jarak kedekatan. Prinsip kerjanya ada dengan ultrasonik, ada yang dengan inframerah, ada yang dengan efek Hall, macam-macam ya cara kerjanya. Dan yang bahas teman-teman kita yang kuliah di teknik elektro itu tentang sistem-sistem tadi, instrumentasi elektronik. Oke, nah kita cukup ngerti aja garis besarnya. Kemudian lain lagi adalah untuk mengetahui jarak dengan sensor optik. Di mana sensor optik tadi? Di perangkat kamera yang terkini itu. Jadi kalau HP Anda yang kekinian yang berbasis untuk fotografi, di sana ada fitur-fitur fotografinya, Anda bisa perhatikan di mana contohnya itu dia bisa mendeteksi jarak objek yang difoto, yang diambil gambarnya. Biasanya dia menyediakan fitur makro ya, atau makro atau mikro ya. Jadi bisa untuk mendeteksi fokus objek. Nah ini dia tahu fokus objek dari mana? Nah, itu dari sensor optiknya ya. Ketika diaktifkan kamera, dia akan menjalankan sensor optik tadi supaya ngerti ya fokus objek ada di mana,
user ingin fokuskan yang misalkan apakah fokus makro, berarti fokusnya objek sangat dekat sekali ya, sehingga detailnya tampak dia akan mengukur jarak objeknya. Atau objeknya jauh atau ingin fokus pada titik fokus tertentu. Ini bisa digunakan. Ini kan bisa berjalan karena pada mobile phone tadi ada sensor jarak. Jadi bisa mengetahui lokasi objek. Nah, ini yang dibutuhkan untuk mobile AR. Jadi mengetahui lokasi objek. Ya, ini teknik sensing ya. Nah, tapi kita sampaikan ya, pada mobil AR itu tidak harus outdoor. Ya. Pada AR yang membutuhkan GPS itu untuk AR yang outdoor. Ya. Pada AR yang mengetahui orientasi dan lokasi itu umumnya adalah outdoor. Nah, teknik-teknik sensing yang berbasis outdoor ini nggak bisa atau nggak pas juga ya, nggak sesuai kalau diterapkan pada AR mobile dengan kondisi indoor. Nggak bisa semuanya. Gimana contohnya? Yang paling jelas contohnya adalah ketika menggunakan sensor lokasi user. Masih ingat tadi ya, lokasi user diketahui menggunakan sensor GPS. Kenapa dia nggak pas untuk kondisi indoor? Nah, Anda bisa cek nih ya, GPS yang Anda miliki di HP atau teman-teman Anda, ini tingkat akurasinya berapa meter? Coba Anda cek. Ini bisa ngecek menggunakan Google Map itu bisa, atau order pesan antar, makanan pesan antar, Anda bisa lihat. Rata-rata untuk GPS yang ada di perangkat gadget mobile itu dia memiliki radius error ya, atau skala bacanya errornya itu mulai dari 10 meter hingga 500 meter. Ya, Anda bisa lihat sana. Kalau mencari lokasi pada Maps mungkin bentuknya akan berupa lingkaran ya. Maksudnya Anda ada di dalam lingkaran tadi dengan radius bermacam-macam, ada yang mulai dari 10 meter, 20 meter, 30 meter. Nah, ini kan kalau di indoor akan kurang pas ya. Misalnya Anda ingin menemukan lokasi atau menggunakan mobile AR tadi, seperti contoh yang di awal tadi, dalam kamar kos, dalam kamar tinggal Anda kan geraknya tidak mencapai lebih dari 5 meter atau 7 meter ya. Ya, jarang ukuran kamar itu dengan radius 10 hingga 50 meter tadi. Biasanya di bawah radius 10 meter tuh ukuran kamar ya. Biasanya 3x3 atau 4x5. Itu 4x5 ya. Kalau skala error GPS itu radius, jadi dia bentuk lingkaran dengan jari-jarinya 10 meter. Nah, kalau ukuran kamar 4x5 tadi 20 meter, tapi itu kan luasan keseluruhan kamar. Radiusnya ya 4 meter atau 5 meter. Dan jarang kamar ukuran radiusnya. Nah, mungkin ada ya yang kamarnya 10x10 gitu. Ya bisa jadi Anda punya kamar tinggal demikian ya. Tapi bisa dibandingkan berapa banyak sih orang yang memiliki kamar tinggal sedemikian luas. Nah, maka aplikasi AR, mobile AR ya, ini kurang pas kalau hanya menggunakan teknik sensing saja, apalagi untuk aplikasi AR yang indoor. Karena nanti gerakan user itu akan terbacanya lebih kecil daripada skala errornya atau radius errornya si sensor GPS. Jadi nggak terdeteksi sebenarnya user bisa gerak-gerakin itu kok nggak muncul objek virtual selanjutnya gitu ya. Atau jadi nggak pas, akhirnya gagal sistemnya karena nggak sesuai ya untuk teknik sensing dengan AR mobile di lokasi indoor. Oke, lanjut. Lalu gimana nih? Nah, ini tujuan mata kuliah kita ya. Gimana supaya teknik apa yang harus dilakukan supaya mobile AR ini bisa juga diterapkan di outdoor maupun di indoor. Jadi perbandingan seperti ini, kalau antara vision dan sensing tadi, yang vision dia akuratnya tinggi, tapi lambat. Sedangkan sensing ini dia cepat, karena dia langsung deteksi gerakan, tapi tidak akurat ya, atau akurasinya rendah. Apalagi untuk indoor, ini kan nggak sesuai semua ya. Nah, gimana caranya? Nah, yang ditawarkan atau yang umum menjadi solusi untuk
AR mobile yang indoor biasanya antara lain ya, atau yang umum ya digunakan, yang sudah banyak penggunaannya adalah menggunakan lokalisir map indoor. Jadi melokalisir map indoor alias pada kondisi di dalam gedung-gedung yang ingin diaplikasikan mobile AR tadi, ini dibuatkan maps lokalnya, dilokalisir map indoor. Jika suatu gedung yang akan dimanfaatkan sudah memiliki map indoor, nah ini akan mempercepat, meningkatkan akurasi teknik vision, ya kan? Karena dia bisa langsung mengenali gambar-gambar yang ada dalam gedung. Nah, ini tugasnya developer ya. Developer tadi harus menyiapkan basis data gedung yang menjadi tujuan aplikasi AR mobile tadi, dimasukkan ke server. Nanti ketika user ada di lokasi tadi, dia mengambil gambar, aktif aplikasinya ambil gambar, langsung dilempar ke server, server langsung mengetahui ya, lebih cepat. Sehingga akurasinya bisa tinggi dan lebih cepat juga. Demikian pula dengan sensing. Ketika dia sudah memiliki map indoor sebuah gedung, diaktifkan aplikasinya, dia akan bisa langsung nyambung. Oh, ngerti user ada di mana, sedang ngapain tuh ya. Karena dia punya map indoor. Nah, ini ya kerja berat ya, meskipun ini solusi yang bagus, tapi kerja berat bagi developer karena harus membangun secara mandiri. Ya, kita lihat nih fitur map yang sudah tersedia secara publik ya, yang gratis misalkan, ataupun yang berbayar juga ya, Garmin ataupun Google Map gitu ya. Garmin itu umumnya sih berbayar umumnya. Atau ada fasilitas mapping yang lain yang berbayar. Ini umumnya tidak menyediakan map indoor gedung-gedung tadi secara umum. Misalkan di dalamnya Monas gitu, atau di dalamnya kalau Kebun Binatang Gembira Loka kalau di Jogja ya, atau di dalamnya keraton bahkan ya, ini biasanya jarang kita temukan fitur map indoor maupun fitur image ya, deretan image yang ada di dalam indoor dalam gedung tadi. Sehingga kerja berat bagi developer. Meskipun ini salah satu ini ya solusi yang baik ya. Tapi kayaknya berat ya. Nah, lu gimana nih? Solusi lain ada nggak ya? Nah, ini dia. Lokalisir map indoor itu tidak selalu ada. Meskipun ada juga yang membangun ya. Contohnya di Candi Borobudur dan Candi Prambanan, ini ada nih yang menjadikan objek penelitiannya membangun map area tadi, jadi map indoornya, tapi karena itu ruang terbuka ya, jadi kalau mau dibilang indoor juga aneh juga ya. Jadi bilangnya kita sebutkan map area. Jadi dia buatkan map area candi tadi dari setiap langkah user, dia rekam gambarnya, kemudian diupload ke server. Sehingga bisa kita peroleh secara visualisasi, secara vision, tampilan Candi Borobudur jadi dari setiap langkahnya. Jadi kalau dengan digunakan untuk AR mobile ini sangat bagus sih. Tapi itu kerja berat ya. Dia itu penelitian untuk tesis rekan saya itu untuk penelitian S2 itu buat map area Candi Borobudur berbulan-bulan ya, untuk merekam seluruh gambar di area Borobudur setiap langkahnya, sehingga akurasi tinggi itu kalau akan mencari tahu kondisi lokasi posisi di Borobudur. Demikian pula dengan area-area yang lain itu ada di misalkan Buckingham Palace atau di Menara Eiffel ya, di sana di Perancis. Ini banyak yang sudah menggunakan membuat map area untuk mapping indoor-nya. Ya, banyak juga yang membuatkan. Nah, tapi kan itu hanya special case ya. Bagaimana untuk gedung-gedung lain atau lokasi-lokasi lain yang secara umum tidak menjadikan minat orang untuk membuatkan map indoor, yaitu kerja berat bagi developer ya. Dan menjadi sia-sia ternyata map indoor-nya aplikasi web AR mobile tadi ingin digunakan di gedung lain nih yang belum kita buatkan. Wah, jadi nggak kepakai kan aplikasinya karena dia khusus pada yang sudah terekam database-nya.
butuh kerja berbulan-bulan lagi dia buatkan web indoor gedung yang lain, ya, dan seterusnya nggak akan selesai kerjanya dan berat sekali. Selain berat di developer, berat juga nanti di user ya, karena sistem akan berjalan bolak-balik mengontak ke server ya, misalkan yang di Vision ataupun yang di Sensing. Dia terus-terusan mengambil basis data di server, sehingga berat juga kerja sistem nanti, resikonya menjadi tidak real time atau butuh sumber daya yang besar. Oke, maka kedua hal ini sama ya, mapping indoor juga bagus, tapi sama juga nih, ini kurang pas juga. Lalu gimana? Nah, kita lanjut lagi, solusi apa lagi yang lanjutnya? Solusi yang lain yang bisa kita peroleh dari referensi ya, salah satunya adalah location free AR. Ya, mestinya banyak lagi solusi lain ya, karena pemikiran manusia kan seperti yang saya sampaikan, itu berkembangnya jauh lebih cepat daripada perkembangan hardware. Nah, ini salah satu yang kita temukan untuk referensi adalah solusi yang ini ya. Mungkin Anda silakan Anda cari nanti mungkin ketemu lagi nih solusi-solusi lainnya, atau Anda ingin menawarkan solusi Anda boleh juga sih. Bagaimana sih mengenai kendala deteksi lingkungan tadi. Nah, solusi yang kita temukan dari referensi antara lain ini yaitu menggunakan teknik location free AR. Location free AR ini konsepnya, jadi konsepnya adalah abaikan saja ya tentang lokasi-lokasi pengambilan atau eksekusi aplikasi mobile AR ini. Lalu fokus kemana? Nah, seperti apa tekniknya? Kita contohkan ya. Kita sampaikan contohnya kira-kira begini. Jadi misalnya nih ada target user bisa menggunakan mobile AR ketika masuk ke sebuah gedung, misalnya ini gedung museum ya, gedung museum untuk melihat pameran karya di sana. Bagaimana agar bisa memunculkan objek virtual, misalkan sampai di titik lukisan tertentu, lalu muncul objek virtual, ada penjelasannya, ada bagus lagi kalau ada animasinya gitu ya. Di museum-museum tertentu yang membutuhkan penjelasan dengan praktek, misalkan di museum militer ya terkait sejarah, ini kan sangat seru kalau munculnya berupa animasi ya. Ada gambar, ada objek pesawat terbang misalkan di museum Dirgantara di Jogja itu, kita scanning dengan HP lalu muncul animasinya pesawat ini seperti apa terbangnya, lalu bagaimana kondisi mesin di dalamnya, tanpa harus membongkar-bongkar pesawat kan. Ada sih ya beberapa pesawat yang terbuka mesinnya, tapi secara umum pesawat-pesawat tadi tidak dibuka mesinnya. Bahkan beberapa pesawat yang saya lihat itu dikunci supaya nggak bisa masuk orangnya kan. Mungkin karena untuk menjaga kerawanan kondisi pesawat ya, mungkin rawan rusak itu. Nah, itu kan bisa dibantu dengan AR ya. Jadi seperti apa dalamnya pesawat tempur misalkan. Kan nggak setiap orang bisa masuk ke dalam kokpit lalu lihat-lihat ya, posisinya susah. Nah, bisa dibantu dengan animasi gitu ya, atau dengan objek 3D yang muncul. Nah, ini sangat bermanfaat untuk mobile AR. Nah, bagaimana bisa menerapkan location free AR pada tujuan penggunaan seperti tadi di dalam indoor atau di dalam gedung? Teknik yang ditawarkan adalah dengan mengetahui atau mengenali perilaku user di dalam indoor tadi. Nah, misalkan contohnya gini, user masuk dari titik pintu masuk ya, kemudian berhenti di titik A untuk mengamati objek pertama, lalu dia akan berjalan untuk pengamatan di objek B, kemudian belok ya, karena akan lanjut pengamatan di objek C. Setelah C belok lagi akan menuju ke pintu keluar di titik D. Nah, ini kunci dari sistem yang ditawarkan ini adalah harus ada pengenalan atau harus mengetahui estimasi perilaku user. Ya, kalau nanti perilakunya random ya akan susah nih ya. Tapi kalau di sini perilakunya user bisa diestimasi, baru sistem ini bisa diimplementasikan.
meskipun ada kemungkinan dia melakukan aktivitas yang berbeda daripada yang diskenariokan ya. Tapi semua beberapa kemungkinan skenario tadi harus diperkirakan semua. Jadi dibuat. Nanti kita lihat seperti apa contohnya. Jadi seperti ini perilaku user umumnya ketika di dalam indoor tadi, dalam gedung tadi, dia akan berjalan dari titik A ke titik B sekian detik. Lalu nanti kalau lanjut perjalanan ke titik C, dia sekian detik berjalannya dengan melakukan perubahan sudut sebesar ini. Kemudian dari titik C ke titik D, nanti akan sampai di pintu keluar, itu berjalan sekian detik dengan perubahan sudut sekian derajat. Nah ini dari sini sistem mobile AR bisa menentukan trigger keluarnya objek virtual tanpa harus tahu kondisi di dalam gedung tadi, cukup dengan mengetahui perilaku user. Jadi dibuatkan model perilaku user yang seperti ini jadinya. Nah, dengan mengetahui perilaku user, bisa dibangkitkan atau di-generate layout geometri. Geometri di dalam gedung tadi. Dengan mengetahui user perilakunya, maka dirumuskan layout geometrinya seperti ini. Kemudian layout geometri tadi digunakan nanti untuk memunculkan objek virtual. Objek virtual kapan munculnya ya, berapa di sebelah mana munculnya, ini akan ketahuan dengan mendeteksi perilaku user tadi yang berupa layout geometri. Oke. Nah, dengan teknik geometri ini bisa mengurangi keperluan sumber daya perangkat untuk teknik vision ataupun error yang tinggi dari teknik sensing saja. Di sini dia ini sensing juga ini sebenarnya, tapi di beberapa bagian misalnya GPS ya kan dia nggak gunakan ya. Dia location free, dia tidak butuh sensor lokasi di sini karena cukup dengan di sini ada accelerometer ya, dan ada giroskop nih untuk mengetahui arah putaran. Nah, cukup 2 sensor tadi bisa kita bangun layout geometrinya sehingga ketahuan user ada di mana, lalu sedang menghadap mana, kan ketahuan juga. Sehingga bisa dimunculkan nanti objek virtual sesuai pada waktunya. Oke, lanjut. Nah, untuk penggunaan mobile AR di indoor ini ada tantangan yang besar, yaitu kesesuaiannya ya. Kesesuaiannya. Kapan objek virtual ini harus benar-benar muncul dan di sebelah mana dari user munculnya. Ya, berusaha atau solusi yang geometri ini digunakan nanti untuk menjawab tantangan tersebut ya. Ada 2 teknik yang digunakan. Ya, yang untuk membangun layout geometri tadi ada 2 teknik yang digunakan, yaitu dengan relasi temporal dan relasi rotasional. Nah, tadi sudah disebutkan, maksudnya ngerti ya, yang temporal itu adalah waktu tempuhnya tadi, yang rotasional itu ya perputaran sudut user. 2 teknik tadi. Nah, gimana ceritanya kok bisa membangun layout geometri? Kita lihat di sini. Nah, contohnya ini, user itu tanda panah tadi di bawah. Ya, layout dalam gedung itu titik perhentiannya ada di A, B, C, D, dan E. Skenario ideal. User akan maju ke depan, ke A, kemudian lurus ke B, belok ke C, belok lagi ke D, belok lagi ke E. Itu skenario gerak ideal user. Jadi seperti ini. Kira-kira gini, ini skenario gerakan user. Nah, tapi saya sampaikan tadi, user bisa saja di dalam gedung tadi random geraknya. Nah, developer program aplikasi mobile AR ini harus menyiapkan berbagai macam kemungkinan random geraknya si user. Berbagai skenario harus disiapkan. Contohnya ini, dari A ke B, belok ke C, dari C nggak ke D ini, tapi dia belok ke E. Ini skenario ini harus disiapkan oleh user sehingga nanti objek virtual
setelah muncul di A, muncul di B, muncul di C, harusnya muncul di C, di D. Nah, ini nggak usah muncul karena user langsung ke E. Nah, kalau objek virtual yang harusnya muncul di D tadi tetap dimunculkan sesuai urutan, kan jadi nggak pas. Ya kan? Karena user nggak ke D, tapi langsung ke E. Maka bisa jadi gagal. Ini konsep mobile AR. Maka user harus maka developer nih harus menyiapkan berbagai skenario pergerakan user di dalam indoor tadi, di gedung. Ya, arti skenario skenario-nya apa? Itu berupa perubahan relasi temporal. Nah, relasi temporal itu disebutkan ini ya. Relasi temporal adalah waktu tempuhnya. Dari A ke B 7 detik, dari B ke C 15 detik, dari C ke D dan C ke E harus diketahui. Jadi kalau berubah relasi temporalnya, waktu hitungnya misalkan dari A ke B ini kan 7 detik harusnya. Kok dia 5 detik berhenti ya, kan terbaca dari sensor akselerometer ya. Oh, berarti jangan dulu dimunculkan objek virtual B-nya. Jangan-jangan dia berhenti sebentar di tengah jalan, dari A ke B ini apakah sedang duduk dulu ya, atau sedang ada keperluan di tengah rute perjalanan sehingga belum sampai di objek B, maka 7 detik awal jangan dulu muncul karena dia berhenti geraknya. Objek virtual di B nanti kalau tetap dimunculkan setelah 7 detik awal akan kacau ya, akan gagal AR-nya. Setelah dia 5 detik berhenti, kemudian baru jalan lagi. Nah, baru objek virtual dimunculkan. Demikian pula dari B ke C ini harusnya 15 detik. Nah, sehingga kalau belum 15 detik ya jangan dimunculkan dulu ya. Baru 10 detik dia lalu berhenti, kemudian apakah di sini buka bekal dulu ya, misalkan makan-makan, ngobrol-ngobrol dulu, baru lanjut jalan lagi. Ya, pada detik sisanya tadi, berarti kan kalau 10 kurang 5 detik, ya, setelah 5 detik melanjutkan perjalanan, baru nih dimunculkan objek virtualnya. Nah, demikian pula dari C, nah ini yang agak bingung ya. Dari C ini kita lihat, C ke D dan C ke E ini sama jaraknya. Ya, anggap sama itu jaraknya. Sama-sama 21 detik. Lalu bagaimana cara menentukan apakah dia dari C ini ke D, apakah C ke E? Ya, objek virtual mana yang akan dimunculkan? Nah, pada posisi ada 2 opsi begini, yang sama secara relasi temporal, jadi kan nggak mungkin digunakan satu relasi saja. Inilah fungsinya relasi rotasional, yaitu membaca sudut geraknya. Jadi dia apakah dari C ini user geraknya ke D atau gerak ke E. Nah, ini fungsinya relasi rotasional. Nah, masing-masing penggunaan relasi tadi dibuatkan rumus matematis ya, pemodelan geometri secara matematisnya untuk dimasukkan nanti ke aplikasi AR mobile. Ya, seperti ini. Nah, ini yang penjelasannya tadi. Oke. Nah, ini dimaksud ya. Jadi dalam 7 detik, kalau belum 7 detik ya berhenti dulu ya. Dia misalnya berhenti di sini, di tengah jalan ya, belum masuk ke B, harus dihentikan objek virtual ya. Jangan lanjut ditampilkan itu. Tunggu dulu ya. Kalau terdeteksi berhenti. Oke, nah ini adalah relasi rotasi tadi ya. Jadi kalau di tengah jalan dia berubah sudut gerak, ya maka harus diketahui oleh sistem. Dia tidak belok ke kanan, tidak ke D, tapi belok ke kiri. Meskipun jarak tempuhnya sama, waktu tempuhnya sama, tapi arahnya beda. Nah, yang tidak dilewati ya jangan dimunculkan, gitu ya. Nah, ini keunggulannya, salah satu keunggulannya di teknik geometri ini ya. Selain bisa tidak memerlukan location free tadi, juga tidak memerlukan image, berikutnya adalah bisa membantu lebih ringan ya, di masalah komputasi di end user-nya. Karena tadi kan ini kan berdasarkan komputasi pemodelan matematisnya. Kita lihat tadi ada beberapa titik yang nggak dilalui, misalkan di sini D nggak dilalui, maka titik D di sini bisa di skip nih, atau istilahnya di shortlist ya, dikeluarkan dari daftar komputasi sehingga nanti
hasil model geometri yang dibangkitkan tidak mencapai sisi kanan ini. Karena tidak dibangkitkan dia modelnya, karena dia di-skip oleh user, terbaca sudutnya terbelok ya. Maka di sini bisa di-skip, tidak perlu dihitung ya, sehingga lebih ringan lagi di sumber daya perangkatnya si user. Misalnya di sini ya, kita lihat, dia ini nggak muncul ya, nggak usah dihitung, jadi mengirit komputasi. Nah, demikian pula kalau dia nggak melewati D misalkan, nggak melewati B, dari A langsung ke C misalkan. Nah, ini juga sama. Berarti yang titik B tadi tidak usah dihitung, tidak usah dikomputasi, bisa langsung melanjutkan model geometrinya A, C, lalu E. Nah, ini kan lebih irit ya, lebih hemat sumber daya. Oke, kira-kira gini bangunan model geometri. Nah, pada sistem secara keseluruhan untuk mobil air, di manakah solusi tadi diterapkan? Di sebelah mana sih penerapan solusi dengan teknik geometri tadi ya? Ada relasi temporal, ada relasi rotasional. Pada diagram bloknya keseluruhan sistem mobil air kira-kira demikian. Ini objek realnya, lalu ini perangkat mobil mengambil informasi kondisi di lapangan. Kalau di mobil air tadi dengan membaca sensor sensingnya ya, ada giroskop, ada accelerometer. Nah, disinilah dia fungsinya ya. Setelah data diambil, lalu sistem membaca ini sensor geometrinya. Ya. Disinilah lokasinya. Di sini lalu dimasukkan ke pengolahan di server. Server kemudian memutuskan sesuai dengan kondisi geometrinya objek virtual apa yang harus dimunculkan. Nah, kembali ke sini, maka di layar monitor HP, user akan melihat munculnya objek virtual yang sesuai dengan kondisi geometri. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, referensi tadi menyebutkan sudah diuji coba ini ya, teknik dengan geometri ini dibandingkan dengan teknik vision dan teknik sensing. Ini sudah coba ada perangkat yang tidak terlalu canggih ternyata ya, perangkatnya biasa aja nih, cuman Galaxy S4 itu udah perangkat yang tidak terlalu canggih pada masanya ini ya. Kemudian servernya juga tidak terlalu berat karena hanya perhitungan matematis yang sederhana. Kemudian kita lihat hasilnya dibandingkan dengan vision dan sensing kira-kira seperti ini. Yang pertama adalah waktu eksekusinya lebih singkat. Waktu tundanya jauh lebih kecil. Ya, dia bisa langsung memperoleh hasil. Ini kan langsung berjalan nih, langsung dieksekusi setiap perintahnya. Oke. Untuk masalah akurasi tetap vision itu yang nomor satu ya, karena dia langsung melihat kan berdasarkan ekstraksi cirinya. Jadi dengan image processing itu lebih paling baik ya untuk memperoleh akurasi. Tapi dia ada tadi latensinya tinggi kan kalau vision. Nah, yang ditawarkan dengan teknik geometri ini waktu eksekusi yang cepat ya, yang paling lebih cepat, jauh lebih cepat ya. Sehingga nanti tetap bisa memperoleh akurasi yang mirip ya di sini. Meskipun dia akurasi ini ya, untuk memperoleh akurasi yang lebih lambat, tapi karena waktu eksekusinya lebih cepat, sehingga dia bisa mendekati hasil deteksi berdasarkan image tadi. Ya, kalau nanti hasil akurasinya mirip di ujung, meskipun dia ada pergeseran, ada error ya, tapi karena waktu prosesnya lebih cepat, ya bisa ngejar ke sana, mencapai tujuan akhir yang mirip. Nah, ini kelebihannya. Jadi kalau dibandingkan secara keseluruhan ini nih, dia tengah-tengah nih. Jadi waktu proses sama akurasi yang bisa diperoleh. Oke, ini kesimpulannya jadi seperti ini. Untuk vision saja ini kurang pas, tapi akurasi tinggi. Kemudian untuk sensing ini dia cepat tapi akurasi jelek ya. Nah, ini kalau yang keputusan seluruhnya.
paling pas dengan geometri. Oke, demikian materi yang kita sampaikan. Apakah ada yang didiskusikan? Silakan bisa manfaatkan open microphone ataupun dengan chatbox. Silakan. Ini gimana? Apakah ada yang cukup jelas nggak ya kira-kira penjelasan atau penyampaian tadi? Cukup jelas, Pak. Bisa dipahami ya, jadi inti yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, solusi dari mobil air pada kondisi indoor. Oke, sekian materi yang kita sampaikan sudah selesai, maka sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Nah, berikutnya yang akan kita sampaikan adalah persiapan untuk di agenda pertemuan minggu ke-4 ya, atau minggu depan, di mana jadwal agenda pertemuan minggu ke-4 itu adalah diskusi kelompok atau group discussion, FGD ya, fokus group discussion. Secara teknis nanti kita di pertemuan ke-4 akan saya buatkan breakout room sejumlah kelompok, lalu masing-masing nanti silakan masuk ke room kelompok masing-masing, mungkin seperti yang mata kuliah saya di semester yang lalu. Nanti setiap kelompok kita berikan tema, ya. Lalu silakan diselesaikan. Isinya sih, inti diskusinya adalah mengenai pengembangan mobile AR sesuai tema masing-masing itu ya, di bidang kehidupan di tema masing-masing kelompok. Nah, untuk lebih lanjut, detail teknisnya akan kita bahas di pertemuan minggu 4. Nah, persiapan yang kita lakukan sekarang, ini adalah pembagian kelompoknya. Nah, bagaimana pembagian kelompoknya? Bagian kelompoknya saya serahkan ke Anda. Nah, ini kelas D ya. Nah, kelas D ini saya akan serahkan ke Anda. Silakan Anda masing-masing membagi kelompoknya dengan aturan satu kelompok ini maksimal 5 orang. Maksimal 5 orang. Kemudian dengan cara mengisi daftar kelompok di Telegram. Nah, Telegram ini Anda bisa perhatikan sebentar sedang saya tuliskan template pembagian kelompoknya. Oke, di grup Telegram sudah saya buatkan ya, bisa dicek di grup D kita. Template pembagian kelompok. Nah, sana Anda bisa lihat, sudah ada judulnya, ada kelompok 1, 2, dan seterusnya. Silakan Anda isi data Anda masing-masing dengan format NPM lalu nama lengkap. Demikian ya. Nah, untuk persiapan bermanfaat, silakan semua peserta mengisikan pembagian kelompok ini. Anda bebas pilih kelompok berapapun. Aturannya adalah maksimal satu kelompok 5 peserta. Demikian ya. Silakan bebas dari kelompok 1 dulu boleh ya. Jangan khawatir ngisi di kelompok 1 ya. Kelas-kelas lain gitu sih. Kelompok 1 terus kosong. Karena nanti pada hari H akan kita oplos lagi ya. Nomor kelompok ini belum fix yang demikian. Nomor kelompok akan kita oplos lagi.
akan kita bagikan lagi nomor kelompok secara random. Yang penting tujuannya mengisi data ini adalah pengelompokan grup Anda masing-masing gitu ya. Jadi nggak masalah Anda isi di kelompok satu dulu, nanti bisa jadi besok akan kita oplos Anda menjadi kelompok 2 itu ya. Dan tim Anda, tapi tetap satu tim. Jadi intinya tetap 5 orang tadi akan dalam kelompok yang sama. Itu intinya ya. Jadi targetnya memperoleh pengelompokan setiap 5 orang di pertemuan 3 ini. Oke, ada pertanyaan tentang bagian kelompoknya? Sudah cukup jelas ya? Ya, selain membentuk, oh ya, tugasnya bentuk kelompok ini ya. Yang perlu diketahui, sampaikan adalah masa pengisiannya. Nah, silakan Anda isi pembagian kelompok ini paling lambat sebelum pertemuan berikutnya dimulai. Ya, sebelum pertemuan minggu keempat dimulai, Anda harus sudah mengisi pembagian kelompok di grup Telegram ini. Ya, wajib pengisiannya. Kalau ada teman Anda yang belum join, atau Anda belum join Telegram nih, ya, silakan kontak saya di Japri saja, akan kita berikan link joinnya. Atau kayaknya link joinnya masih aktif kok ya. Bisa Anda coba untuk join ke Telegram kalau Anda memang belum join ya. Oke, silakan pastikan Anda sudah isi pembagian grup diskusi ini sebelum pertemuan keempat dimulai. Ya, paling lambat. Kalau pertemuan keempat dimulai Anda belum mengisi atau baru mengisi setelah pertemuan keempat dimulai, nah ada konsekuensinya ya, akan diberikan pengurangan nilai tugas kelompok ya, karena ini saya masukkan ke kriteria keaktifan dalam penyelesaian tugas kelompok ya kan. Anda ikut aktif memilih tim atau grup kelompok itu merupakan kinerja yang baik ya dalam teamwork ya. Nah, ini kalau sudah masuk kelompok aja udah males gitu ya, udah jelas ini nilai tugas kelompoknya akan dikurangi. Maka silakan pastikan Anda sudah masuk dalam kelompok di grup Telegram ini paling lambat sebelum pertemuan berikutnya dimulai. Waktunya cukup lama ya, 1 minggu ini. 1 minggu harusnya bukan alasan ya tidak masuk dalam grup kelompok di Telegram ini. Oke, nah, demikian penjelasan tambahan ya agenda kita yang di minggu ketiga ini. Tadi ada materi, kemudian ada tugas untuk segera membagi kelompok bebas di grup Telegram ini paling lambat sebelum pertemuan berikutnya dimulai, supaya tidak dikurangi nilai tugas kelompoknya. Oke, sudah dimulai oleh kelompok 3. Ya. Dan seterusnya kelompoknya ya, bukan dan terus nambah anggota maksudnya ya. Jadi satu kelompok maksimal 5 anggota. Silakan dibenahi sendiri-sendiri nanti kalau misalkan satu kelompok jadi 6, nah ini yang orang ke-6 ini harus mengikhlaskan ya, pindah kelompok lain. Oke. Demikian satu kelompok maksimal 5 peserta. Oke, ini adalah pertemuan kita hari ini. Ya, demikian. Saya harap sudah cukup jelas semua, tidak ada pertanyaan. Saya ingin diskusi lebih lanjut. Oh iya, sebentar ada yang direct message, belum dapat link Telegram. Oke, akan kita share di sini sebentar Telegramnya.
Ya itu link Telegramnya, silakan digunakan untuk join segera saja dan Telegram lalu mengisi pembagian kelompoknya. Ya, oke, nggak ada pertanyaan lagi ya, saya harap ya sudah cukup jelas. Kita bisa akhiri untuk pertemuan Zoom kali ini. Masih ada waktu ini 1 jam bisa Anda manfaatkan untuk mengisi pembagian grup di pembagian kelompok ya di grup Telegram. Ya, demikian dari saya, akan kita tutup dulu Zoom-nya. Anda bisa lanjut pengisian kelompoknya di grup Telegram dengan offline dari Zoom. Oh, yang isinya pelan-pelan aja ya, pengalaman kelompok-kelompok kelas-kelas yang lain, rebutan ngisi cepat-cepatan akhirnya malah ketumpuk-tumpuk ya, jadi kacau. Jadi silakan diisi pelan-pelan, kalau sudah tidak ada yang ngetik misalkan baru di copy paste ke kiriman Anda sehingga jelas ya, sehingga tidak saling menumpuk. Atau kalau ada yang iseng misalnya menghapus nama, ini kan nggak usah lah ya, sama aja kok ada kelompok dengan siapapun ya, berlima satu kelas juga. Jadi pastikan Anda ngisi dengan baik semuanya ya, nggak usah rebutan, santai aja. Masih ada waktu 1 minggu ke depan, 7 hari. Ya kalau nanti di akhir ada satu kelompok yang hanya terdiri dari 2 atau 3 mahasiswa saja, itu ya. Nah, ini akan kita langsung kebijakannya akan kita sebarkan ke kelompok-kelompok lain ya, sehingga nanti ada kelompok yang 6 peserta. Tapi itu nanti aja, itu kebijakan di akhir pembagian kelompok. Aturan yang awal adalah satu kelompok maksimal 5 peserta ya, sehingga nanti silakan bentuk 5 saja dulu. Nanti pemerataan akan kita lakukan setelah selesai pembentukan dengan 5 anggota. Oke, nanti ada kelompok dengan 2 atau 3 anggota, itu nanti saya yang memeratakan. Tapi tugas Anda, silakan isi satu kelompok 5 anggota. Oke, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi sudah bersedia hadir. Mohon maaf apabila menyampaikan kekurangannya. Oh ya, mohon maaf saya tadi tidak on cam ya dalam pertemuan kali ini karena sedang dari kampus, ya sedang recovery di rumah ya, karena kurang kesehatan. Ya, insya Allah mudah-mudahan besok minggu depan sudah bisa on cam lagi di kampus. Oke, demikian. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita akhiri baca bacaan alhamdulillah bersama-sama. Mari. Alhamdulillah. Selamat pagi. Silakan bisa alih dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.